to set you free. Yeah. Alright, I'll see you there. It's midnight, we're going all night. Can you pass a drink to get the vibe right? Don't feel like having a Bud Light. How's tequila with some salt and lime? Oh my, am I alright? Thanks for asking, doing just fine. Can I say that you're looking real nice? We'll love to chat right now before I get high. When you gaze into my eyes, I feel like I'm on cloud nine. You bang harder than 4th of July. I think I can go all night, yeah. The way you bite your lips, blush and smile you give, you're just so stunning. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something special made me think about you. About you, you, you. About you, you, you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat indah dan para pecinta tanaman hias. Apa kabarnya? Semoga kita semua diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur, dan yang pastinya banyak rezekinya. Dan untuk yang sedang sakit dan yang terkena COVID-19 ataupun penyakit apapun itu, semoga lekas diberikan kesembuhan. Kita bersemangat lagi untuk motivasi yang tinggi dengan merawat tanaman, salah satu imbos yang terbaik untuk pada saat ini. Sahabat indah, hari ini saya akan berbagi kembali untuk informasi tentang cara merawat aglonema, terutama yang biasa saya berikan pada aglonema saya, yaitu dengan cara mencangkok. Nah, masih banyak yang belum paham bagaimana sih cara mencangkok itu dan apa saja yang diperlukan untuk mencangkok. Sahabat indah, biasanya aglonema yang sudah dewasa itu dia akan meninggi. Dan contohnya yang ada di hadapan saya adalah salah satu aglonema dewasa, yaitu aglonema yang memiliki ID Permatasari sesuai dengan nama saya. Nah, kebetulan juga untuk aglonema Permatasari ini udah kita periksa tapi belum mengeluarkan anak, namun batangnya sendiri meninggi. Dan saya khawatir kalau nggak cepet-cepet dicangkok, takutnya banyak terlalu goyang atau pindah sana pindah sini, akan mengakibatkan lama-lama tanaman ini akan mudah patah. Nah, gimana sih cara treatment yang bisa kita berikan pada aglonema? Kalau yang berani biasanya langsung dipotong saja. Tapi banyak juga yang masih ragu, takutnya kalau dipotong tanpa akar dia tidak akan bisa tumbuh kembali. Nah, di sini saya akan memberikan treatment aglonema untuk cara mencangkok seperti apa. Nah, yang di sini saya sediakan yaitu botol bekas apa saja. Terutama bisa kita pakai bekas aqua atau bekas botol-botol bekas lainnya lah. Terus ada juga di sini air, saya sediakan air sedikit. Nah, di sini ada namanya perangsang akar. Ini saya nggak lagi di endorse, tapi biasanya saya menggunakan Growton untuk memberikan treatment pada batang agar menghasilkan akar yang lebih cepat dibandingkan dengan cara alami. Nah, terus ada juga di sebelah sini ada banyak yang tahu lah ini lakban gitu. Nah, gimana sih caranya? Pertama-tama di sini saya sudah menyediakan botol bekas yang akan saya potong. Kita bisa potong dari sisi atas. Ini fungsinya nanti kita bisa menaruh tanah di sini. Nah, kita potong dua sisi. Oke. Nah, setelah ini kita bisa potong kembali di sebelah sini. Jadi bisa membuat, kita ukur dulu ya sebelumnya ya. Nah, kalau seperti ini kan jadi batangnya juga nggak
bengkok sana bengkok sini, takutnya malah putus. Nah, ini udah saya potong. Lalu saya siapkan groton. Pupuk groton ini seperti ini nih contohnya. Nah, kita tinggal kasih saja. Ini adalah cara membuat pasta ya. Bukan pasta buat kue, tapi pasta buat tanaman. Nah, di sini ada air yang sudah saya sediakan, tidak terlalu banyak, hanya sedikit saja agar bisa membuat pasta ini. Nah, ini malah masih kebanyakan ya. Jadi kita agak kurangi sedikit. Oke. Kita tuangkan. Tuh, masih terlalu banyak. Jadi bisa kita tambahkan kembali. Kira-kira aja sampai membuat pasta. Pasta tuh seperti apa sih? Pasta itu bentuknya seperti kayak odol lah ya. Jadi tepung yang tidak terlalu encer namun tidak terlalu padat juga. Groton ini banyak kok bisa kita jumpai di tempat-tempat yang menjual beraneka ragam macam pot dan tanaman hias. Nah, ini masih agak sedikit kebanyakan airnya. Jadi airnya tuh bener-bener harus sedikit aja, nggak usah terlalu banyak banget. Nah, kalau sudah seperti ini, dia jadi sudah agak mengental ya, seperti harusnya kita harus memiliki kuas, tapi di sini saya nggak pakai kuas, saya hanya pakai tangan saja. Nah, cara atau perlakuan lanjutan dari aglonema ini setelah kita memeriksa akarnya sehat nggak. Jadi bisa dilihat ya, kalau akar yang sehat dia tidak ada tanda-tanda coklat, terus dia memiliki daun baru yang selalu melebar, terus daunnya juga terlihat segar, itu menandakan aglonema sehat. Namun kalau sudah seperti ini, cara satu-satunya yaitu dengan cara mencangkok. Oke, langsung saja saya pakai tangan ya. Di sini ada di sebelah sini pasta yang sudah saya larutkan tadi dengan air. Kita bersihkan dulu dari kulit arinya. Lalu saya oleskan di bagian batang dari aglonema ini. Ini nanti tujuannya yaitu aglonemanya akan tumbuh akar di bagian batang sini. Ketika sudah tumbuh akar, kita bisa memotongnya. Namun memerlukan waktu juga yang untuk cara mencangkok seperti ini. Sekitar 1 bulanan lah. Oke, setelah ini sudah, anginin dulu. Jadi beberapa saat kita diamkan lalu kita keringkan. Dengan tujuan adalah perangsang akar. Pasti sahabat Indah banyak bisa menebak ya. Untuk perangsang akar itu bertujuan agar akarnya nanti bisa tumbuh di sebelah batang yang tidak tertutupi akar sekarang, dan nantinya akan bisa kita potong. Nah, sahabat Indah, untuk membantu cepat agar kering, saya di sini menggunakan kertas yang saya kipas-kipaskan pada aglonema. Kalau sahabat Indah punya kipas elektrik, bisa diberikan kipas elektrik saja, jadi nggak perlu capek-capek kipas-kipas. Dengan tujuan ini salah satunya hampir mirip dengan cara menggunakan antrakol ya. Jadi kalau antrakol yang baru kita potong, kita bisa keringkan sebelum menanamnya kembali. Nah, ini juga salah satu nih. Jadi cepet banget keringnya. Sahabat Indah, tujuan untuk mengkipas-kipas atau mengeringkan agar tidak basah, dia yaitu tujuannya ketika dia basah langsung kita tutup dengan media tanah. Takutnya untuk batang akarnya itu malah terkena hama. Jadi kenapa kita keringkan dulu ya, salah satunya adalah untuk mencegah hama. Kalau basah itu kan pastinya nanti dia malah timbul binatang-binatang yang pada ada media tanah menempel ya langsung, jadi kurang baik juga. Jadi biarkan saja mengering sampai benar-benar kita pastikan kalau aglonema yang sudah kita berikan pasta ini benar-benar kering.
Nah sahabat Indah, gimana sahabat Indah, selama PPKM ini banyak banget aktivitas yang bisa kita lakukan di rumah. Salah satunya itu merawat tanaman. Tapi banyak juga yang tanya sama saya dan cerita banyak kalau aglonemanya itu banyak rusak. Terus jadinya karena aglonemanya rusak, jadi banyak yang agak sedikit malas untuk merawat aglonema. Nah, menurut saya itu adalah salah satu tantangan terbesar para pecinta aglonema. Kenapa saya bilang tantangan terbesar? Karena kalau kita sudah bisa merawat aglonema yang rusak menjadi sehat kembali, itu adalah suatu kebanggaan tersendiri untuk para pecinta aglonema. Nah, jadi untuk para sahabat Indah, kalau yang aglonemanya rusak atau yang penting itu aglonemanya itu masih memiliki bonggol yang bisa ditanam kembali, itu insya Allah itu bisa sehat kembali. Jadi pastikan saja aglonemanya itu tidak terkena virus, tidak terkena hama, dan masih bisa diselamatkan dengan cara menanam bonggol. Besok saya liatin deh sahabat Indah, banyak banget untuk bonggol yang sudah saya cacah-cacah itu. Alhamdulillah setelah 2 minggu saya cacah itu semuanya sudah menghasilkan tunas-tunasan dari aglonema. Nah sebetulnya asik loh. Nah ini kalau kita udah pegang, ini udah agak sedikit kering ya sahabat Indah ya. Jadi biarkan benar-benar kering dulu. Nah sahabat Indah, setelah beberapa menit kita diamkan atau kita kipas-kipas aglonemanya. Kalau kita udah yakin benar-benar kering, kita baru bisa tutup dengan media tanah. Nah dengan cara seperti ini. Oke, kita pastikan ini tidak banyak bergerak-gerak ya. Jadi makanya kenapa saya menggunakan plester, itu bertujuan untuk mengikat kembali dari botol yang sudah kita robek tadi. Oke. Nah, kalau kita sudah pastikan ini benar-benar sudah kencang, kita bisa masukkan media lagi ke sebelah sini. Jadi yakinkan ya, kalau benar-benar padat, jadi akarnya itu bisa cepat tumbuh kalau medianya itu padat dan tidak terlalu banyak goyang. Tujuan lainnya yaitu mencangkok agar tanamannya itu tidak patah begitu saja. Kalau udah patah tanpa akar kan banyak yang panik, banyak yang khawatir. Nah ini salah satu agar tanamannya juga lebih kokoh ke atas. Nah, pastikan benar-benar padat ya. Jadi cepet banget kalau udah seperti ini, itu nggak sampai sebulan lah udah mulai keluar akar. Terus kalau untuk penyiramannya sendiri biasanya seperti aglonema yang sehat kok. Ini sebetulnya aglonemanya sehat ya, cuma karena terlalu tinggi saja dan kita membutuhkan akar, kita bisa langsung dengan cara seperti ini. Dan balik lagi, untuk treatment ini biasanya kalau ada yang berani tanpa akar, jadi dia biasanya pakai itu namanya yang warnanya hijau. Apa ya? Kalau sahabat Indah tahu deh, namanya itu foam gitu deh. Kalau saya lupa juga ya. Nah itu ditujukan untuk media yang tanpa akar. Tapi kalau media yang akarnya masih sehat dan kita bisa dengan cara mencangkok, kita bisa melakukan treatment yang seperti saya lakukan. Nah di sini sudah padat semua, akarnya juga nggak doyong-doyong lagi. Kasian ya kalau akarnya sampai batangnya itu sampai terputus dari akar. Terus sahabat Indah panik,
atau mungkin takut kalau nggak pakai akar itu akan membahayakan aglonema biar takutnya mati. Nah kalau seperti ini kita memotong dengan akar, insya Allah tanamannya juga sehat. Resiko yang ditimbulkan dari tanaman yang dipotongnya juga itu aman karena sudah memiliki akar. Kan fungsi akar itu tujuannya yaitu menyerap media atau unsur hara dari media tanah. Nah kalau udah seperti ini kita tunggu saja sekitar 1 bulan atau paling lama itu 2 bulan baru bisa kita bongkar kembali, lalu kita cek apakah akarnya sudah mulai tumbuh atau belum. Kalau sudah mulai tumbuh nanti akan saya sampaikan lagi informasi tentang cara memotong aglonema yang sudah keluar akar dengan cara mencangkok. Nah, semoga sahabat Indah bisa terus bersemangat. Apalagi aglonema Indah, kalau untuk aglonema yang sudah tua atau sudah dewasa, sebaiknya itu kita lakukan cara regenerasi ulang atau pembibitan ulang agar ada bibit-bibit baru, dan supaya aglonemanya itu dia sahabat Indah juga nggak kecewa. Soalnya ada cerita kalau sahabat saya itu memiliki aglonema suksom yang besar-besar banget, terus sempet ditawar dengan harga yang lumayan fantastis, namun beliau karena mencintai jadi sampai aglonema itu tua, sampai mati itu tidak dijual. Nah sayang banget, padahal kita bisa loh buat aglonema itu menjadi pembibitan-pembibitan baru dan malah menambah jumlah dari aglonema yang sahabat Indah miliki, dan siapa tahu bisa menjadi salah satu usaha untuk merawat tanaman, apalagi dengan hobi. Insya Allah semuanya akan jauh lebih mudah. Dan ini adalah salah satu treatment cara mencangkok yang bisa saya berikan untuk para sahabat Indah. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menginspirasi, dan yang pastinya semoga bisa memotivasi para sahabat Indah dan para pecinta tanaman hias untuk mencintai tanaman aglonema. Dan bukan hanya aglonema saja, saya akan menyampaikan juga bagaimana cara merawat segala jenis tanaman yang bisa saya berikan buat para sahabat Indah. Oke, baiklah, waktunya untuk saya undur diri, nggak perlu berlama-lama, tapi mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dan semoga bisa bersilaturahmi kita, dan semoga semuanya bisa diberikan kesehatan, keselamatan, panjang umur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Thank you. Without you, I know that something special made me think about you.